Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir ikut dalam kegiatan workshop tips review artikel ilmiah bidang sosial dan sains. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan ini sebagai narasumber kita di sini ada Bapak Luki Nugroho, narasumber pertama. Yang kedua adalah Bapak Rahmat, open speak nanti oleh Ibu Ayu. Untuk selanjutnya kegiatan itu saya serahkan kepada Bu Ayu untuk memulai kegiatan ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu. Izinkan saya dari perwakilan ya Yayasan Ada Research Center. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini adalah izinkan saya dulu sebagai opening speech ya dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Eh, yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti acara workshop tips review artikel ilmiah bidang sosial. Salawat teriring salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu maaf, salawat teriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau yang telah memberikan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawab untuk kita semua. Eh, Yayasan Ada Research Center ini akan saya perkenalkan sedikit, tapi sebelum itu saya akan memberi penghormatan kepada narasumber yang paling top pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Luki Nugroho, SEMM, AK, MSI dari Universitas Mercu Buana. Selamat datang Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak Rahmat Hidayat, CDR, SEMSI dari STIM Sukma. Kemudian Bapak Ibu peserta workshop yang saya lihat dari tadi ada dari Sabang sampai Merauke ya. Eh, saya izin tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Kemudian eh, sedikit saya akan menceritakan mengenai Yayasan Ada Research Center ini. Ya, yayasan ini terinspirasi dari nama seorang penulis dan programmer wanita pertama di dunia yang bernama Ada Lovelace yang lahir di Inggris pada tahun 1815. Yayasan ini berdiri eh, karena adanya perkumpulan beberapa orang ya teman-teman yang memiliki tujuan yang sama ya dari beberapa university dalam memandang pentingnya publikasi karya ilmiah dan kerjasama untuk meningkatkan rekognisi akademi. Kemudian yayasan ini disahkan pada tanggal 22 September 2023 di Kemenkumham ya. Eh, ya seperti ini baru ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan ini menjadi salah satu ya opening kami setelah disahkannya ada riset center. Visi misi daripada ada riset center ini menjadi jaringan dan fasilitator kolaborasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan antar penelitian, institusi, organisasi, lembaga, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian kita punya juga misi yaitu mengembangkan jaringan dalam kegiatan mm, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ya, baik itu pengembangan baik si antar peneliti, institusi maupun organisasi dan lembaga. Kemudian kita menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung semangat dan serta kemampuan menulis khususnya dalam publikasi karya ilmiah. Workshop ini eh, pada hari ini diadakan yaitu merupakan kegiatan yang membahas tips dalam mereview artikel ilmiah.
khususnya dalam ranah ilmu ekonomi. Kita tahu semua bahwa pentingnya literatur ilmiah dalam memahami dinamika kompleks masyarakat. Workshop ini bukan hanya tentang bagaimana cara membaca artikel, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menjadi penelaah yang kritis, kemudian memberikan kontribusi nyata pada pemikiran ilmiah, dan pastinya mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial. Kemudian dalam sesi ini juga akan membahas strategi yang efektif dari para narasumber, yaitu untuk mengevaluasi, menganalisis, dan memberikan kontribusi eh, yang sangat berarti pada artikel ilmiah. Jadi mari kita Bapak Ibu calon reviewer, ya mari kita buka pikiran, kemudian kita terlibat dalam diskusi yang mendalam dan kita memanfaatkan berbagai pandangan yang ada di antara kita. Jadi Bapak Ibu setelah kegiatan workshop ini kami menawarkan apabila Bapak Ibu berkenan bergabung menjadi reviewer, ya kami akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan pengelola jurnal yang telah bekerja sama dengan ada riset center, dan Bapak Ibu nanti akan bergabung di dalam WhatsApp reviewer jurnal. Terakhir, terima kasih kepada peserta yang hadir pada hari ini. Keberadaan Bapak Ibu menandai semangat kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mari kita masuki workshop ini dengan semangat penuh dan tekad untuk meningkatkan kualitas literatur ilmiah di bidang ilmu sosial. Selamat mengikuti workshop dan mari kita bersama-sama meraih wawasan baru dan keterampilan yang lebih dalam. Jadi sebelum mengakhirinya, saya sedikit berpantun, ya, masih menyinggung soal wanita juga. Tapi bukan berarti ini kegiatan wanita. Tadi boleh untuk siapa saja. Wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Bapak Ibu peserta sekalian. Semoga acara ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sahrizal. Saya kembalikan kepada Pak Sahrizal. Oke, terima kasih kepada Bu Ayu yang telah sedikit tadi menceritakan latar belakang ada riset, yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh ada Research Center yang bertujuan seperti dikatakan oleh Bu Ayu tadi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi 1 untuk narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Luki Nugroho SEMM, MAK MSc dari Universitas Mercubuana untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Bagi para peserta yang ingin bertanya, nanti bisa dibuat pertanyaannya di chat. Terima kasih. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar ya? Baik. Oke, ya, terdengar Pak. Dengar ya. Nah, dengar Pak. Baik, saya izin share screen dulu sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Baik. Nah. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu Dr. Sri Rahayu sebagai Direktur dari Ada Riset ya, dan seluruh panitia dan juga seluruh kepengurusan dari Ada Research ya, tentunya ini sangat baik sekali ya. Saya memberikan apresiasi bahwa semangat untuk meningkatkan literasi terkait dengan jurnal, terkait dengan publikasi ilmiah itu memang menjadi hal yang penting bagi kita terutama ya sebagai profesi dosen gitu. Nah, saya juga mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa terlibat ya dan berkontribusi ya,
terkait dengan ya tujuan dari ada riset tadi, ya luar biasa. Ya, pada siang hari ini saya sharing saja ya terkait dengan kiat sebagai reviewer ya. Tentunya teman-teman sudah sering sekali membaca ya dan menganalisa dari jurnal-jurnal yang telah publis di berbagai publisher gitu ya. Baik. Selanjutnya ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan, yang saya share di acara hari ini. Yang pertama itu berkaitan dengan pendahuluan, dua review ya, review terhadap pendahuluan yang ada di dalam jurnal. Selanjutnya adalah review terkait dengan kajian pustaka. Yang keempat, mereview terkait dengan metodologi. Dan yang kelima adalah mereview hasil dan pembahasan. Oke. Ya, pendahuluan ya. Ini kita lighting sedikit, kita berikan informasi ya. Apa sih tugas daripada reviewer jurnal? Ya. Yang pertama, reviewer jurnal itu memastikan bahwa format dan struktur artikel ya telah sesuai dengan apa? Dengan ketentuan atau regulasi daripada jurnal tersebut. Ya, biasanya sudah ada template-nya, nanti ada author guideline-nya. Ya, kita memastikan itu telah dipatuhi oleh penulis. Ya, yang selanjutnya adalah memastikan daripada selingkung, ya, atau daftar pustaka. Ya, bentuk daftar pustaka seperti apa? Ada yang sesuai dengan apa? Ada yang suka MLA, Chicago, ada Vancouver, dan sebagainya. Nah, ini kita harus bisa memastikan bahwa mereka telah sesuai. Selanjutnya adalah memastikan ya bahwa penulis telah mematuhi etika penelitian. Ya, terutama yang saat ini memang harus dipatuhi adalah kadar daripada plagiasi. Ya, plagiarismenya jumlahnya berapa? Ini saat ini menjadi salah satu mandatori ya bahwa plagiasi itu harus di bawah 30% atau bahkan ada yang di bawah 20% tergantung daripada ketentuan daripada publishernya itu ya. Nah, selanjutnya adalah konsistensi. Ya, reviewer ya bertugas untuk memastikan ya bahwa jurnal itu telah disusun dengan baik dan telah diungkapkan secara sistematis ya. Misalnya singkatannya ya dari awal itu harus sama misalnya BSI Bank Syariah Indonesia ya itu harus singkatannya harus sama, jangan terakhirnya ada oh B-nya S-nya besar semua di bawahnya ada BS I-nya ada yang kecil. Nah, ini menjadi ada tidak konsisten itu hal yang sepele, tetapi itu salah satu bahwa dia tidak konsisten. Tapi kalau dari awal sampai misalnya ya kita random nih ya tulisannya konsisten nggak dari ditulis di dalam pendahuluan, di dalam metodologi ataupun di pembahasannya itu sama atau enggak. Nah, itu menjadi salah satu fokus kita sebagai reviewer ya. Metode penelitian ya. Reviewer harus memeriksa apakah metodologi atau metode penelitian yang digunakan di dalam membuat artikel ya telah dijelaskan cukup rinci sehingga peneliti lain dapat mengulang ya ataupun juga pembacanya itu memahami daripada penulisan. Penulis yang bagus ya adalah bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks menjadi mudah, enak dibaca ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya membuat jurnal, menulis jurnal, menyusun jurnal itu adalah membuat cerita. Ya. Ceritanya itu harus sistematis, berurutan. Ketika kita bercerita, kita lompat-lompat-lompat. Nah, yang mendengarkan ataupun yang membaca itu juga akan confuse, akan bingung gitu ya. Sehingga tidak bisa menangkap apa yang kita tulis. Nah, intinya adalah ketika reviewer membaca jurnal dan kita paham apa yang disampaikan oleh penulis, itu kira-kira sudah 50% atau 60% tulisan tersebut sudah memadai ya. Selanjutnya adalah ya
setelah paham kita terkait dengan tugas reviewer, apa sih secara umum jurnal itu? Komponen atau elemen jurnal itu seperti apa, ya kan? Nah, sering orang bilang, ya banyak para peneliti mengatakan IMRAT, 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 ya. IMRAT itu singkatan dari Introduction, Methods, Result, and Discussion. Apa itu introduction? Ya, introduction adalah bagian yang memperkenalkan pembacanya, yang di dalamnya itu ada latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis. Ya, metode apa? Bagian yang menjelaskan metode penelitian, ya, berkaitan dengan rancangan penelitian, populasi atau sampel, teknik pengumpulan data, alat yang digunakan, softwarenya apa, dan begitu juga dengan results. Result itu berisi dengan presentasi dari hasil penelitian, bisa berbentuk tabel, grafik, dan narasi. Ya. Selanjutnya adalah discussion. Bagian ini memungkinkan penulis ya menginterpretasikan ya hasil penelitian yang menghubungkan dengan literatur ataupun kajian-kajian pustaka yang relevan. Itu yang berat ya. Jadi jurnal ilmiah elemennya ada IMRAT ya. Kadang-kadang di dalam jurnal ada yang tidak menyampaikan kajian pustaka ya langsung ada introduction, method, result, dan discussion. Nah, masuk di mana nanti yang terkait dengan literatur review? Masuk di introduction karena di dalamnya ada apa? Ada hipotesis di situ ya. Nah, itu. Jadi tergantung dari apa? Dari template jurnal yang telah ditetapkan. Ada author guideline yang telah dipastikan ini seperti ini. Biasanya juga sudah ada juga, template Word-nya juga ada. Ya. Sehingga kita tinggal mengikuti itu. Ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang reviewer jurnal sosial saat meninjau bagian pendahuluan di dalam suatu artikel, di dalam suatu jurnal. Ya. Yang pertama adalah pastikan kesesuaian fenomena dan rumusan masalah. Ya. Biasa nih banyak nih, fenomenanya apa, rumusannya apa, nggak nyambung. Ya. Nah, pastikan setidak-tidaknya di dalam fenomena itu variabel Y-nya itu ada. Sehingga di dalam rumusan masalah ya sudah terrefleksi ya, terrefleksi apa yang telah disampaikan sebelumnya ya. Yang kedua adalah ya deskripsi hubungan variabel dependen dan independen. Misalnya kita mau bicara masalah kuantitatif. Nah, di situ secara umum kita sudah menceritakan ya secara umum ya terkait dengan variabel-variabel yang akan digunakan di dalam penelitian. Nah, selanjutnya adalah adanya gap di dalam fenomena atau teori. Ya, apa sih yang mau diteliti? Gapnya di mana? Oh, ternyata pada saat ini seharusnya ya kondisinya profitnya naik. Kenapa kok sekarang turun? Nah, itu ada peluang untuk masuk. Ya, gap adalah pintu masuk ya untuk kita membahas suatu fenomena atau teori. Ya, itu di situ. Ya, kalau biasa-biasa aja buat apa? Nggak ada yang menarik gitu kan? Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian harus ada di dalam pendahuluan. Ya. Selanjutnya ditutup dengan apa? Implikasi daripada penulisan ini, implikasi daripada penelitian ini, dari kajian ini, dan keterbaruannya apa. Nah, ini sudah saya sampaikan juga ya sebelumnya ya ini secara detail ya. Reviewer harus memastikan apakah penulis telah ya jelas menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial yang akan diinvestigasi. Ya. Pastikan rumusan masalah yang diajukan relevan dengan fenomena. Ya itu tadi saya bilang. Ya, fenomena itu ya membahas dengan apa? Dengan variabel Y-nya misalnya. Nah, nanti akan muncul variabelnya itu di dalam rumusan masalah. Ya. Reviewer harus memeriksa hubungan antar variabel ya secara umum dengan baik. Reviewer mencari bukti bahwa penulis telah mengidentifikasikan peluang topik ya gap dalam literatur yang terkait ya yang tadi saya sampaikan. Gap itu pintu masuk ya. Pastikan bahwa penulis telah merumuskan masalah dengan jelas dan konkret
Ya, yang mau diteliti itu apa? Ya, itu disampaikan di dalam rumusan masalah. Biar apa? Nanti pada saat kita menganalisanya, pada saat kita membahasnya itu tidak melebar. Ya, karena di situ adalah keterbatasan kita. Ruang lingkup kita di situ, nggak. Jadi nanti pada saat penulisan itu ya harus inline, ya harus sama ya dari A, B, C-nya nanti di bagian kajian pustakanya ABC, di dalam metodenya ABC ya di dalam pembahasannya yang dibahas itu ABC juga sampai dengan kesimpulan. Ya, reviewer perlu melihat apakah penulis telah menyajikan implikasinya. Ya, ada di situ implikasinya apa? Ya, bisa implikasi kepada teori, bisa kepada praktek, atau bisa kepada polisi. Ya, nah selain itu originalitasnya juga harus disampaikan. Ya, yang menyatakan bahwa ini berbeda loh dengan previous jurnal dengan penulis ataupun peneliti sebelumnya. Ya. Nah, sampaikan apa yang terbaru di dalam penelitian. Oke? Ya. Setelah kita bicara pendahuluan, ada chapter atau bagian atau bab ya berkaitan dengan kajian pustaka. Nah, reviewer harus memastikan dengan cermat bahwa kajian pustaka ya itu telah ada beberapa poin yang diungkapkan ya. Nah, elemen kunci di dalam kajian pustaka itu ada 4. Yang pertama itu urutannya adalah grand teori yang digunakan, ya. Yang kedua itu penjelasan atau definisi variabel yang digunakan di dalam penelitian. Kita bicara setelah itu kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan variabel yang akan diteliti. Yang selanjutnya adalah kita kembangkan hipotesis di dalam penelitian ini, terutama di dalam chapter review kajian pustaka, ya. Nah, apa yang kita perlu review? Nah, reviewer harus memastikan bahwa grand teori atau teori utama yang menjadi landasan konseptual ya dari penelitian ini relevan. Loh, kok grand teorinya nggak relevan nih? Nah, ini kan kita perlu menyampaikan. Nanti kan kita reviewer itu bisa mengidentifikasi mana yang kira-kira tidak sesuai dan kita memberikan solusinya. Ya, reviewer memastikan bahwa konsep yang digunakan dalam penelitian telah dihubungkan dengan literatur yang review, yang sesuai, yang relevan. Ya, jadi apa? Ya tidak mungkin lah ekonomi kita bisa pakai yang namanya jurnal jurnal kesehatan gitu kan ya kita pakai ya jurnal-jurnal sosial gitu kan. Mungkin ada beberapa yang memang ada ibaratnya multidisiplin, tapi secara umum yang kita gunakan adalah jurnal-jurnal yang berkaitan, yang ruang lingkupnya adalah sosial. Ya, reviewer memastikan apakah penulis telah menguraikan kerangka penelitian secara jelas. Nah, kerangka penelitian ini atau ibaratnya dikatakan research framework, ya, ini harus mencakup hubungan antar variabel yang diteliti dan bagaimana interaksi antar variabel tersebut. Ya. Selanjutnya adalah reviewer memastikan bahwa penulis ya telah melakukan pengembangan hipotesis dari ya research framework tadi yang didasarkan atas grand teori definisi variabel. Ya. Jadi ini jadi sesuatu yang berkesinambungan atau berhubungan ya. Sehingga selama proses review kajian pustaka, kita harus memastikan ya penulis telah mengintegrasikan teori-teori ya, variabel-variabel maupun kerangka penelitian secara konsisten dan logis ya. Oh ya, udah logis ini kan. Kita sudah bisa menangkap ya apa yang ditulis ya. Karena apa tadi ya? Karena kita menulis itu harus berurutan sistematikanya. Jadi ketika reviewer melihat, oh dia telah melakukan penulisan dengan sistematika yang baik, yang berurut. Nah, dengan begitu kita paham apa yang ditulis. Ya. Kalau reviewer paham, ya kira-kira ya bisa kita luluskan, bisa kita accepted, ya walaupun dengan ada beberapa revision misalnya. Nah, tadi reviewer itu harus memberikan saran atau komentar.
kekurangannya apa dan ketidaksesuaiannya di mana, ya. Sehingga apa, misalnya pun diperbaiki, ya, ya mereka tahu ada solusinya ini, gitu kan. Kalaupun ini tidak sesuai, ya kita sampaikan karena ini tidak sesuai sehingga misalnya di-reject gitu ya. Jadi kita ada feedback. Kalaupun dia mau mau memperbaiki, mungkin mau di-submit tempat lain, ya kita sudah kasih saran gitu ya. Yang itu review terkait dengan kajian pustaka. Nah, te selanjutnya kita bagaimana sebagai seorang review itu mengkaji, ya, menilai, menganalisa metodologinya, ya. Beberapa poin penting, ya, di dalam menganalisa metodologis. Yang pertama, ya, metode yang digunakan sesuai dengan kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis, ya. Jadi kita lihat nih, ya, tadi sudah disampaikan beberapa hal di dalam kajian pustaka, ya. Nah, kita lihat di sini riset framework-nya sama hipotesis pengembangannya itu cocok nggak dengan metode yang digunakan. Selanjutnya apa? Cara mengumpulkan data, ya, itu sangat penting, ya. Apakah dia mau data primer, mau data sekunder. Nah, ini kita harus perhatikan, ya. Berapa jumlahnya, ya. Kan yang nomor 3 jumlah datanya harus memadai, ya. Metode statistiknya pakai apa? Software-nya yang digunakan apa, ya. Ini menjadi perhatian kita sebagai reviewer bahwa hal-hal yang poin-poin penting, ya, itu telah disampaikan di dalam penelitian ataupun jurnal yang ditulis oleh autornya. Oke. Nah, ini secara detail, ya, ini secara detail ada tadi. Ya, ini sebenarnya sudah saya sampaikan nih biar detail aja, ya. Periksa bahwa metode yang digunakan oleh penulis konsisten dengan apa? Rangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, ya, periksa apakah penulis memberikan alasan yang kuat, ya, untuk pemilihan metode tertentu dan bagaimana metode tersebut bisa menghasilkan ataupun menjawab rumusan masalah kita di bab 1, ya, di bagian 1 di bagian pendahuluan. Tinjau metode pengumpulan data, ya kan? Apakah itu survei, observasi, ya, dan pastikan metode tersebut telah sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan di dalam nanti mengolah, ya, merunning, ya, merunning di dalam statistik ataupun menggunakan software, ya. Selanjutnya adalah pastikan penulis telah memberikan informasi tentang jumlah sampel, ya, atau unit analisis yang digunakan di dalam penelitian. Nah, di sini nanti kan biasanya ada operational variable, ya. Nah, itu telah disampaikan di dalam bagian metodologi, ya. Reviewer memastikan metode statistik yang digunakan untuk menganalisa data, ya. Yang selanjutnya adalah metodenya sesuai dengan jenis data dan juga pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini adalah rumusan masalah, ya. Nah, jangan sampai datanya kuantitatif, metodenya buat data kualitatif. Nah, ini kan berarti nggak matching, ya. Pastikan bahwa penulis menyebutkan software, ya. Dimension software yang digunakan itu apa, ya. Nah, sehingga selama proses review metodologi ini, ya, penulis telah menjelaskan secara rinci, ya, bagaimana penelitian ini dilakukan, yang di dalamnya ada metodenya, prosedurnya, software yang digunakan, ya, dan reviewer juga memeriksa apakah metode penelitian ini mendukung, ya, daripada pengembangan hipotesis, ya, dan tujuan penelitian secara konsisten. Nah, kalaupun ada kekurangan atau ketidaksesuaian, ya, reviewer harus memberikan komentar dan saran yang konstruktif kepada penulis, ya. Kita sebagai reviewer, ya, sifatnya adalah memberikan advokasi, ya. Mereka mungkin ya sama-sama kayak saya lah, saya juga dulu belajar menulis dan sebagainya, ya, karena telah mendapat berbagai macam komentar, berbagai macam masukan, sehingga apa? Sehingga orang kan bisa karena apa? Karena terbiasa, gitu ya. Karena dia telah submit banyak, suatu artikel banyak ditolak, gitu kan. Oh, ternyata kuncinya di sini, gitu kan. Nah, akhirnya, para author ini ya bisa menulis dengan baik, sesuai dengan ya tadi, ya pengalaman-pengalaman mereka, ya.
Selanjutnya adalah review hasil dan pembahasan. Ya. Sebagai seorang reviewer, ya penting ya, ini sangat penting bahwa hasil dan pembahasan penelitian, ya hasil dan pembahasan penelitian ini telah sesuai dengan metode analisa yang digunakan dan ya sesuai dengan rumusan permasalahan ya. Metode analisanya cocok, permasalahannya juga cocok ya. Hasil dan pembahasan sesuai dengan metode analisa itu apa sih ya? Pastikan bahwa hasil penelitian yang disajikan mencerminkan data yang akurat ya. Jadi ya akurat gitu, jangan ngambilnya kayak asal, oh ini kok sepertinya pada saat statistik deskriptifnya kok ngaco gitu. Harusnya ini positif ya, mediannya kok ini negatif gitu ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan gitu. Kok asetnya ditulisnya negatif ya, padahal asetnya harus positif. Nah, ini bisa menjadi salah satu kita di dalam menganalisa bahwa hasil yang disampaikan ya itu akurat, gitu. Yang kedua, periksa apakah statistik atau metode yang digunakan atau jenis data yang dikumpulkan itu ya telah sesuai dengan tujuan penelitian, gitu kan. Yang selanjutnya adalah tinjau apakah hasil-hasil tersebut telah dianalisa dengan benar, ya kan. Mungkin arahnya ya, terus juga signifikansinya ya, apakah dia konsisten pakai 95%, 95% confidence levelnya, atau dia menurunkan menjadi 90%. Ya kalau 90% ya seluruh variabelnya diturunkan menjadi 90% misalnya, seperti itu ya. Hasil dan pembahasan, periksa apakah hasil penelitian dan pembahasan disajikan oleh penulis secara langsung berkaitan ya dengan rumusan masalah ya. Ini kan harus dikaitkan. Kenapa? Ya dari awal kita akan menjawab daripada rumusan masalah gitu kan, dengan fenomena. Jadi hasil dan pembahasan, terutama pembahasan ya, ketika kita sudah tahu hasilnya, pembahasannya itu dikaitkan dengan apa? Ya, rumusan masalah, fenomena ya. Itu yang menjadi termasuk juga dengan grand teori yang kita gunakan ya. Pastikan bahwa penulis telah memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan penelitian ya dalam artikel tersebut ya. Tinjau apakah pembahasan atau hasil penelitian menghubungkan temuan dengan teori-teori yang telah diajukan dalam kajian pustaka yang tadi saya bilang. Dan juga ya terkait dengan penelitian terdahulu seperti apa ya. Dan kita bedanya di mana, kesamaannya di mana. Dan selama proses mereview, reviewer harus memeriksa dengan seksama bagaimana penulis menghubungkan hasil penelitian dengan metodologi yang digunakan dan sejauh mana ya apa yang diungkapkan, apa yang ditulis itu telah mengikuti logika ya, telah mengikuti hal-hal yang lazim ya, yang ada pada penelitian terdahulu. Apabila hasilnya tidak lazim ya, dia harus memberikan argumentasi yang kuat ya. Oh ini hasilnya adalah misalnya, kok biasanya positif nih ya, gitu ya, arahnya sama positif. Kok ini dia negatif, kenapa? Nah, dia kalau menyampaikan ini berbeda, ya, dia harus memberikan apa argumen-argumen yang didukung oleh penelitian yang lain dan juga dengan kondisi nyatanya saat ini atau fenomenanya apa. Nah, itu ya. Jadi lebih mendetil ketika kira-kira hasilnya itu tidak sesuai dengan logika. Boleh aja dong, boleh. Tapi apa argumennya harus ada ya. Bisa dari penelitian terdahulu maupun dengan fenomena yang ada. Ya. Selanjutnya adalah ketika kita mereview hasil dan pembahasan, ya itu kita harus pastikan konsistensinya. Ya, di rumusan masalah 3 nih saya bilang nih ya. Kalau rumusan masalah 3 hasilnya adalah 3, pembahasannya 3. Ya. Apakah A berpengaruh terhadap B? Ya, nanti hasilnya adalah ya tadi ya berpengaruh positif ya. Pembahasannya adalah ya A ini memiliki karakteristik begini nah, sehingga berpengaruh terhadap B. Nah, itu. Jadi ini harus konsisten baik dari rumusan masalah, hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan nantinya. Ya. Selanjutnya adalah mereview kesimpulan. Ya, kesimpulan adalah bagian yang sangat penting di dalam artikel atau jurnal.
Kenapa? Memberikan ringkasan dari temuan utama ya dan implikasi dari penelitian tersebut ya. Poin-poin yang perlu diperhatikan oleh reviewer adalah yang pertama ya, kesesuaian dengan hasil penelitian. Nah, pastikan bahwa kesimpulan mencerminkan temuan utama yang telah dipresentasikan dalam bagian hasil penelitian ya. Yang tadi nih ya, rumusan masalah, hasil pembahasan dan kesimpulan. Ringkasan ya, memberi hal yang singkat yang langsung to the point ya. Tidak lagi kita berbicara masalah argumen tetapi yang disimpulkan dari hasil dan pembahasan itu apa ya. Implikasi dan relevansi ya. Perlu memeriksa apakah ya reviewer perlu memeriksa apakah penulis telah menguraikan implikasi dari temuan penelitian tersebut ya. Nah, selanjutnya keterbatasannya tentunya tidak semua ya masuk di dalam penelitian ini ya, karena apa ya, tadi kita sudah dibatasi oleh rumusan masalah. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan tujuan penelitian ya. Kesimpulan harus konsisten dengan tujuan penelitian yang telah diajukan di dalam pendahuluan ya, di dalam chapter yang pertama tadi ya. Oke, baik ya. Nah, tidak lupa ya, ini kalau saya biasanya abstrak itu belakangan ya. Saya lihat pendahuluannya dulu, kajian pustakanya lah, metodologi penelitiannya, hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan. Nah, reviewer juga harus melihat abstrak ya. Abstrak itu biasanya ya mencakup terkait dengan tujuan penelitian, metode dan hasil kajian ya. Biasanya itu ya tergantung ya, ada riset ataupun artikel ataupun yang namanya template yang maksimal 300 word ya. Nah, itu juga sangat sedikit yang harus disampaikan. Sehingga tadi hanya 3 ya. Tujuan penelitian, pastikan abstrak mencantumkan dengan jelas tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ya. Tujuan menggambarkan secara singkat masalah yang diteliti, apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut ya tadi ya. Misalnya ya, tujuan penelitian ini ya ada kaitannya dengan rumusan masalah nih, berapa nih yang akan diteliti, variabelnya apa saja ya. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Abstrak harus memberikan informasi ya tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ya, terkait dengan jenis datanya ya, populasinya, instrumen ya, hasil ya. Abstrak harus merangkum temuan dari penelitian ya, mencakup signifikansinya gimana, apakah ini berpengaruh signifikan atau tidak signifikan ya. Dan terakhir ya, di dalam abstrak itu akan lebih baik apabila ditambahkan dengan implikasi dan keterbaruan daripada penelitian tersebut. Nah, baik. Terima kasih ya. Ini saja ya sebagai pendahuluan ataupun nanti bisa tanya jawab ya terkait dengan apa yang telah disampaikan di dalam mereview jurnal sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparan materinya. Di sini sudah ada masuk satu pertanyaan dari peserta. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi reviewer itu mendapatkan hukum pengabdian? Karena yang ada pada sister hanya menjadi editor. Itu mohon penjelasannya Pak. Ya, baik. Kalau untuk pengabdian, itu sebenarnya ada ya sebagai kayak seperti penunjang ya. Itu nanti kan ada SK sebagai reviewer. Nah, kita itu berpartisipasi sebagai reviewer di jurnal itu sepertinya dapat itu. Tapi jumlahnya dan sebagainya saya tidak paham ya. Tapi saya sendiri memasukkan ya SK yang diberikan oleh publisher ya. Nah, dan itu terhitung. Terima kasih. Oke, baik. Ya, mungkin dari para peserta ada ingin yang mau ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, silakan Bu. Ya, saya Dwi Ermayanti, Pak, dari SD Dewantara Jombang.
mohon izin bertanya terkait dengan apabila kita konsepnya adalah kita sebagai reviewer ya Pak ya. Kita melakukan proses review, kemudian mengirim kepada yang bersangkutan untuk segera diperbaiki. Namun setelah ditunggu, kemudian yang bersangkutan sudah merevisi, cuman revisinya ini belum sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dari yang sudah ditetapkan. Apakah ini kita boleh melakukan klarifikasi kembali, ataukah kita menghubungi melalui editor dulu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Memang kalau editor di awal dia hanya memberikan apakah jurnal ataupun penelitian yang ditulis itu sesuai dengan scope, ya. Nah, ketika ini reviewer sudah berhubungan dengan author langsung, ya. Nah, itu nanti ada juga operatornya ya, ada operator daripada jurnal tersebut. Ya, tentunya ya kalau memang kira-kira jurnal tersebut ya belum memenuhi standar, belum memenuhi ketentuan ya, poin-poin yang telah disampaikan tentunya ya kita sudah harus bisa melakukan yang namanya checklist ya, apa yang sudah dipenuhi, apa yang belum ya. Oh, dari 5 poin Anda baru memenuhi 3 ya. Yang 2 silahkan diperbaiki lagi. Itu tidak apa-apa, ya kan? Sepanjang ya tadi ya, bahwa apa yang telah dia revisi, apa yang dia perbaiki ya masih sangat kurang ya. Tapi kalau kira-kira masih bisa ditolerir karena memang tidak bisa ya, ya kadang-kadang ya saya sendiri ya kalau dapat review gitu ya, saya juga bingung nih apa apa yang tafsir saya, apa yang dimaksud sama reviewer itu benar atau enggak, apa selaras enggak, sejalan enggak ya. Takutnya ada tafsir-tafsir yang berbeda ya, kadang-kadang kan orang mentafsirkan kalimat aja berbeda gitu kan. Nah, kalau kira-kira apa yang telah disampaikan 80% lah atau 90% telah dipenuhi, saya rasa ya nggak masalah. Tapi ketika ini masih sangat jauh, ya dikembalikan lagi ke autornya ataupun nanti ke operating jurnalnya. Ini ya sedang hal-hal yang perlu dipenuhi lagi. Gitu. Baik, Bu Dwi, terima kasih pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bapak Nugroho? Baik, Bapak Ibu, kok memang tidak ada lagi yang ditanyakan, kita masuk ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Rahmat. Oh ya, saya Kepada juga terima kasih kalau begitu saya sudah selesai. Ya, pantun juga nih sebagai ke Bu Oke, ya, Dr. Sri silakan, Pak. Rahayu ya. Nah, ke pasar beli pepaya, jangan lupa ke rantau perapat. Terima kasih kepada panitia. Semoga acara ini memberikan manfaat. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Luki. Sama-sama Bu Dr. Sri Rahayu. Terima kasih. Oke, makasih kepada Pak Luki yang telah memaparkan materinya kepada kita siang ini. Ya, untuk selanjutnya pemateri yaitu Bapak Rahmat Hidayat yang akan memaparkan beberapa materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Rahmat Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Halo Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Baik, halo, tes, dengar suara saya? Oke, dengar Pak. Oke, lanjut Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Sahrijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Dr. Sri Rahayu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi hari ini, khususnya untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi reviewer gitu ya. Baik, saya sedikit izin ini agak oke, terlihat ya. Oke Pak. Oke, baik. Eh,
Mohon maaf sebelumnya kalau ada nanti yang apa namanya yang terdobel-dobel, mohon maaf karena saya tadi baru bergabung. Izin saya baru mendarat tadi, baru di perjalanan. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi reviewer di jurnal, khususnya di jurnal yang sudah terafiliasi dengan Arjuna gitu ya. Berarti kan udah sita ini. Yang pertama mungkin yang perlu kita perhatikan sebentar ya. Oke, baik. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini sedikit riwayat Bapak Ibu ya, mereview jurnal. Jadi, saya ada pernah menjadi reviewer jurnal di jurnal Palit, Ekuitas sampai sekarang, Optimal, eh, sesekali, JBE, JBE, ya. Tapi sepertinya peran saya sudah berubah nih sekarang. Kemudian ada di Jetir ya, yang kelima. Eh, nah, ini dulu ya Bapak Ibu. Eh, apa manfaat menjadi reviewer? Salah satu cara agar tetap membaca paper. Nah, itu intinya ya. Ketika kita membaca adalah skill membaca paper tidak hilang. Karena ada orang yang membaca, namun yang dibacanya apa gitu. Orang sering apa namanya tahu tahu dia membaca, tapi dia tidak tahu sebenarnya yang dibaca dia itu apa. Jadi kata kuncinya adalah skill membaca paper. Ternyata membaca paper ataupun artikel itu ada skillnya juga. Kemudian yang kedua adalah membuat kita tetap mengetahui perkembangan bidang ilmu. Yang ketiga melatih cara berpikir kritis dengan melihat celah pada tulisan orang lain, sehingga kita bisa memberikan semacam apa namanya ya aktivitas puzzle di ya, kekosongan. Kita bisa mengisi kekosongan di antara apa namanya celah-celah yang tersedia. Yang keempat berkontribusi pada komunitas bidang ilmu. Ya, jadi ini nomor empat ini tidak bisa dinilai dengan apapun karena ketika kita memberikan komentar di artikel itu, ya kan salah satu bentuk kontribusi kita di bidang ilmu. Baru yang kelima adalah agar lebih dikenal di komunitas bidang ilmu. Jadi apa namanya eh, kita punya skill, namun kalau tidak sering apa namanya tidak sering muncul gitu kan orang tak kenal. Salah satu cara mengenalkan diri kita itu adalah kita menjadi reviewer gitu. Kalau udah jadi reviewer, nama kita nempel di mana-mana gitu. Kalau udah nempel di mana-mana, oh ini rupanya yang namanya Pak Sarijal, oh ini rupanya nama Bu Dr. Sri Rahayu, oh ini rupanya namanya Pak Rahmat gitu kan. Nah, seperti itu. Baik. Ini saya ambil dari Wibirama 2020. Baik. Nah, kalau sekarang eh, ini tetap ada, ya kan? Kinerja dosen itu sebenarnya kan rekognisi. Kalau kalau menjadi reviewer nasional itu, Bapak Ibu, kalau di LAM, kebetulan saya LAM untuk ekonomi diakreditasi. Ketika kita bekerja sebagai reviewer di jurnal nasional terakreditasi, maka itu akan menjadi rekognisi atas kepakaran. Salah satu, ya kan? Ya apa buktinya? Ya kasihkan saja SK atau kasihkan saja link tautan nama kita di mana berada gitu kan. Kalau Alhamdulillah sampai sekarang itu di LAM itu masih digunakan. Namun perbannya ini sepertinya sudah dicabut nih. Ya, saya tidak tahu nih apakah apa namanya masih masih ada di situ. Tapi kemarin dengan munculnya Permendikbud 53 apa namanya 2023 ini berdampak ke situ juga, ya kan? Perban nomor 5 2019. Eh, baik, saya lanjutkan. Apa yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu? Eh, yang pertama, ketika kita menjadi reviewer itu adalah yang harus kita perhatikan beberapa author yang mengirim artikel itu masih pemula. Terkadang eh,
memang template itu urusan auditor, sorry, itu urusan editor. Namun kita kan reviewer itu kan seharusnya template ini seperti apa, minimal kita sudah luar kepala ya. Luar kepala dengan artinya bukan nggak tahu sama sekali. Minimal kita pernah tahu lah template yang bakal publish itu apa gitu. Eh, tuh. Tapi minimal itu agak ditegur-tegur dikit lah, sesuaikan template atau apa gitu ya, dikasih komen. Eh, Walaupun itu sebenarnya urusan template itu ada urusan itu. Yang kedua adalah memberikan komentar atau ulasan di naskah artikel. Bapak Ibu, yang paling sahih itu adalah biasanya pengalaman itu si autor, kalaupun kita kasih komentar di apa namanya, di form form reviewer, kemudian apakah itu yang online ataupun yang basisnya itu aplikasi sistem langsung di sistemnya, itu biasanya autor itu lebih senang membaca komentar di artikel, ya kan? Padahal ketika nanti dia ditanya mana bukti peer review, yang diminta itu sebenarnya form hasil peer review, baik itu yang dikirim via email, baik itu yang langsung dari sistem. Sebenarnya itu yang diminta form peer review itu, bukan komentar di artikel. Namun mereka ataupun autor itu akan lebih gampang bekerja, lebih mudah bekerja ketika melihat komentar di artikel. Satu persatu mereka itu. Nanti kita akan coba apa namanya, lihat contohnya seperti apa. Yang ketiga, memberikan komentar atau ulasan di form review yang disediakan. Kalau ada, kalau tidak ada, ya tidak usah gitu kan. Paling-paling ada beberapa jurnal nanti yang menyediakan spesifik, ada yang tidak gitu. Karena yang tidak itu artinya hanya ya secara umum saja. Silahkan berikan komentar, seluruh komentar kita di situ. Kemudian memberikan komentar di naskah artikel dan sesuai form yang disediakan ditambah pengetahuan reviewer. Nah, kenapa harus ditambah pengetahuan reviewer? Eh, Bapak Ibu sekalian, semakin kita banyak membaca artikel, ya kan, semakin banyak kita membaca artikel, maka kita akan semakin banyak juga melihat celah. Celah itu apa? Artinya apa? Disitulah yang harus diisi, ya, disitu yang harus diisi. Terkadang ada beberapa reviewer review pemula itu biasa semangatnya tinggi. Tapi jangan takut juga ketika dikasih artikel untuk direview, nanti eh, apa namanya, kalau lama-lama membalikinnya, tahu-tahu dipecat jadi review. Tidak seperti itu juga, bukan berarti itu harus dicepat-cepatin, tapi jangan, ya, intinya jangan dilupain gitu kan. Habis dibuka tahu-tahu lupa. Oh iya, komentar kemarin belum dikasih. Itu. Bahayanya lagi adalah reviewer itu dia tidak terkoneksi dengan email. Nah, itu bahaya itu. Tidak ada notif di email gitu, bahwasanya oh ada artikel yang harus diperiksa, ya kan? Jadi eh, sarapan sarapan apa namanya, sarapan di online kita itu ya itu tadi, bangun tidur buka handphone cek email ada nggak notif masuk gitu, karena kira-kira seperti itu. Jadi email tuh dibuka, kalau ada notif masuk ya dijadwalkan saja kapan mau memeriksa itu. Bagian mana yang diulas? Oke, ya. Yang pertama adalah judul. Yang ini silahkan saja Bapak Ibu ya, tergantung nanti apa namanya, template jurnal masing-masing. Ya kan, template jurnal masing-masing. Judul itu berapa kata gitu, sesuai skop, informatif gitu. Ini biasanya ini petunjuk bagi para autor berapa yang harus ditulis. Nah, kalau misalkan salah satu yang harus dikomentari adalah oh judul judul kurang informatif, silahkan cari bahasa yang lebih, mungkin itu salah satu redaksi yang harus kita tulis di komen atau kita komentari di bagian judul gitu. Kalau sesuai skop itu biasanya itu udah ranahnya editor itu. Kalau nggak sesuai skop itu biasanya editor langsung reject, itu belum belum sampai ke apa namanya, ke reviewer. Baru yang kedua adalah abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau terbalik gitu kan, Indonesia bahasa Inggris.
Satu paragraf, ada yang maksimal 150 kata, ada yang durasinya 150 sampai 250 kata, atau maksimal 250 kata. Ada yang seperti itu. Ya kan? Nah, berisi tujuan penelitian, metode cara digunakan, dan hasil. Ditambah lagi Bapak Ibu ya, nomor 2 ini adalah biasanya rekomendasi. Ya, rekomendasi. Apa rekomendasi penelitian kita? Penelitian ini merekomendasikan, nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu bahasanya enak itu didengar itu kalau kalau di apa namanya kalau di abstrak. Baru yang ketiga adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini yang sering terkadang celahnya itu tidak terisi. Terdapat masalah penelitian atau alasan kenapa penelitian harus dilakukan. Nah, ini yang harus reviewer tahu. Terkadang cerita cerita 2 paragraf di latar belakang masalah, entah apa yang diceritakan, tahu-tahu nanti ada paragraf ketiga menyatakan begini, berdasarkan permasalahan di atas katanya. Nah, itu biasanya penulis seperti itu tuh. Berbasalahan permasalahan di atas. Kita baca 2 paragraf atau 3 paragraf di atas itu masalahnya nggak ada gitu loh. Jadi masalah yang disebutnya itu di mana? Nah, itu yang perlu kita komentari. Belum ada ya masalah itu kan bisa dilihat dari apa namanya perbandingan bagaimana kita merumuskan satu masalah kemudian dengan masalah yang penelitian terdahulu yang kita rujuk bisa jadi seperti itu gitu kan perbandingan perbandingan masalah kemudian nah kemudian kalau misalkan artikel biasanya itu kan di pendahuluan itu bertebar tuh kutipan tuh. Nah, itu bisa kita lihat saja. Kalau yang 10 tahun terakhir ini itu biasanya sudah ranahnya apa namanya ranahnya editor. Namun itu tidak salah juga kalau apa namanya kalau reviewer mengomentari. Komentarnya mungkin secara umum saja, artikel hitung saja kalau perlu artikel yang satu rujukannya dari 17 misalkan, ada 10 yang out of date misalkan, seperti itu secara umum gitu kan. Biar dia yang uh, si autornya yang nanti akan membaca. Baru kemudian terdapat tidak terlalu seperti apa 1/3 gitu berarti kan 2-0 gitu. Nah, kita duanya mau kita isi ya kira-kira seperti itu. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya itu bisa jadi gitu kan. Penelitian A menyatakan ini kalau di ekonomi itu biasanya penelitian ini menyatakan berpengaruh gitu kan. Penelitian sebelumnya tidak. Kenapa ini berpengaruh? Kenapa ini tidak? Itu yang harus kita explore kenapanya itu supaya terlihat kontribusinya. Kemudian tempat atau posisi penelitian pada perkembangan ilmu. Nah, ini menjadi penting juga, Bapak Ibu. Jurnal Sinta itu semakin semakin tinggi Sintanya, sebentar, semakin rendah angkanya, maka kualitas dari tulisan itu akan semakin tinggi. Contoh, saya tidak membandingkan level ya, tapi intinya tuntutan dari jurnal Sinta itu seperti itu, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, kalau misalkan kita kita mereview jurnal misalkan di jurnal yang Sinta 5 gitu ya minimal kita bisa kita komentari misalkan eh, referensi yang saudara rujuk apa namanya bisa jadi kualitas lebih rendah dari yang diperiksa atau mau tempat publikasi. Kalau misalkan kita mau publishnya eh, kita memeriksa jurnal Sinta 2 Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Ya minimal setara dulu referensinya gitu kan. Jangan hanya apa namanya jangan hanya jurnal yang belum belum terakreditasi atau baru ISSN saja gitu kan. Celakanya skripsi pun jadi referensi. Memang tidak diatur secara spesifik gitu kan referensi itu harus. Tapi biasanya beberapa jurnal itu mohon dibaca lagi template-nya seperti apa. Jadi template itu bukan hanya khusus untuk autor, tapi reviewer itu wajib tahu juga gitu kan bahwasanya batasan-batasannya apa. Kemudian biasanya di akhir penelitian di akhir pendahuluan itu ada redaksi tujuan penelitian.
Nah, itu di beberapa jurnal itu minta itu tuliskan tujuan penelitian Anda di akhir apa namanya di akhir paragraf ini atau di akhir eh, kalimat ini gitu. Baru kemudian seluruh kutipan harus menggunakan eh, sistem gitu ataupun aplikasi. Kalau di sini kebetulan kan pakai Mendeley gitu kan. Eh, Kalau dia apa namanya kalau dia jurnal ekonomi atau social science itu biasanya eh, style penulisan eh, kutipan itu biasanya menggunakan American Psychological Association atau APA style. APA itu ada dua sekarang yang muncul di Mandela itu apa namanya? Ada yang versi 7, ada yang versi 8. Ada perbedaan memang ketika itu dikeluarkan di Create. Versi 6 dan versi 7 gitu ya, versi 6 versi 7. Eh itu. Kalau Mandela segi nanti cara kerjanya. Baik, saya lanjutkan bagian keempat, metode penelitian. Apa yang harus dikomentari di situ? Biasanya kalau udah metode penelitian, menuliskan tempat dan waktu penelitian. Ingat Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan, selalu menemukan itu ketika mereview eh, tempat penelitian ini dilakukan di desa Bondowoso misalkan. Disebut nama tempatnya, tapi kapan? Kan begitu. Tulis saja bulannya, bulan dan tahun, atau hanya tahun saja boleh. Tapi minimal dia sudah merujuk bahwasanya itu pada waktu tertentu gitu. Jangan tempat saja, ya tempat saja. Tuliskan saja penelitian ini dilakukan di Kabupaten A di Provinsi Jawa Timur, misalkan, ya kan? Kabupaten A di Provinsi Jawa Timur pada bulan sekian, gitu. Silakan saja itu. Dan itu harus tulis seperti itu. Kemudian menurunkan jumlah populasi dan sampel. Jika menulis kalau biasanya kalau populasi dan sampel itu kan apa namanya kalau ekonomi itu sering itu digunakan menggunakan populasi dan sampel. Nama variabel itu ditulis, ya kan? Kadang-kadang ujuk-ujuk tidak ada nama variabel di metode atau muncul di hasil dan pembahasan. Langsung model saja. Oh, ini kok ada 7 variabel ya? Di mana ini variabelnya disebut? Kira-kira seperti itu. Jadi, kenapa dikatakan ilmiah? Kenapa dikatakan sistematis? Artikel itu ya memang harus metode itu adalah cara dan rencana kita untuk melakukan sesuatu, ya kan? Jangan sampai nanti di metodenya, mohon maaf, saya mencontohkan makanan, di metode kita menuliskan bagaimana kita membaca buku berdasarkan teori, kemudian kita merancang, menuliskan bagaimana proses membuat apa namanya misop misalkan, membuat misop dari mulai bahan sudah kita beli gitu kan, sampai cara membuat misopnya gitu. Tahu-tahu nanti di hasil pembahasan, tahu-tahu jadi mie balap gitu kan, kan aneh nanti jadinya kan, karena mungkin apakah di prosesnya yang salah gitu kan, itu dia. Itu yang sering. Biasanya yang sering saya temukan adalah ketika kita eh, mereview artikel itu di bab 3 tidak di metode penelitian itu tidak disebutkan uji kualitas data. Kualitas data itu apa misalkan ya eh, ada uji apa namanya bukan uji validitas gitu ya. Tidak ada disebutkan uji validitas gitu di metodologi atau metode penelitian. Tahu-tahu nanti di hasil dan pembahasan itu muncul loh. Ini kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul gitu. Kan tidak sampai satu baris menuliskan penelitian ini menggunakan uji kualitas dengan uji ini gitu kan. Sebutin saja kan nggak sampai satu baris juga. Nah, kemudian ya informasi dari mana data penelitian, apakah wawancara, kuesioner, bagi kuesioner, apa namanya data sekunder, browsing, gitu kan. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk olah data gitu. Sementara di metode penelitian tidak disebutkan data itu didapat dari mana, tahu-tahu hasil data aja gitu ya dituliskan, tidak boleh itu. Meneruskan proses atau tahapan setelah data penelitian terkumpul. Nah, ini menjadi penting adalah
Bagaimana contoh pertanyaan, bagaimana cara Anda mengumpulkan data? Oh, saya kuesioner. Habis dikumpulkan dengan cara kuesioner, terus diapain gitu? Itu tahapan-tahapan itu kan harus disebut. Misalkan data ini dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Setelah apa namanya? Setelah semua kuesioner terbagi, kemudian dikumpul, hasilnya ditabulasi. Kira-kira seperti itu. Itu proses itu. Habis ditabulasi, diolah menggunakan ini kan, untuk mencari ini. Jadi tahapan-tahapan itu tahu orang bahwasanya nggak ujuk-ujuk muncul tiba-tiba output aja gitu kan. Output apa ini? Kita kok bingung gitu kan. Dan jangan sampai yang tahu itu hanya penulis dan Tuhan saja gitu kan. Kemudian menuliskan metode. Nah, ini penting ya. Menulis data kualitatif, kuantitatif gitu. Kalau dia kuantitatif udah pasti nanti turunannya ada. Kalau kualitatif itu biasanya urut-urutannya misalkan dari mulai mengumpulkan data, kemudian data terkumpul diapakan? Mengumpulkan data dikumpul dengan cara apa? Wawancara. Habis wawancara diapakan gitu? Apa namanya? Data wawancara itu diapain? Gitu. Diolah apa? Bagaimana cara mengolahnya? Apakah kita tengok aja hasil wawancara tiba-tiba muncul hasil dan pembahasan? Kan tidak gitu kan. Jadi eh, alur dan proses bagaimana cara kita mengolah data itu perlu kita ceritakan supaya pembaca itu tidak bertanya-tanya gitu kan. Kenapa hasil ini muncul? Supaya tidak salah orang menafsirkannya. Nah, hasil dan diskusi ini dia yang kelima. Apa yang harus ditulis ataupun dikomentari rambu-rambu oleh reviewer itu? Yang pertama adalah apakah terdapat perbandingan eh, apa yang ditulis autor di metode dengan yang di pembahasan ataupun hasil dan diskusi gitu. Itu yang harus dibandingkan. Kalau tidak, diingatkan kembali, saudara tidak ada menuliskan di metode ini, tapi tiba-tiba ini muncul. Mohon disinkronkan atau mohon dituliskan juga silahkan dituliskan juga jangan menggunakan kata mohon lah ya. Silahkan dituliskan juga di apa namanya di metode gitu kan supaya sinkron. Terdapat interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab permasalahan. Jadi interpretasi itu apa? Outputnya keluar tabel itu gitu kan. Outputnya keluar tabel itu. Tugas reviewer, tugas autor adalah bagaimana menafsirkan, bagaimana menginterpretasikan tabel itu menjadi satu tulisan yang mudah dipahami orang. Ya kan, khususnya pembaca. Reviewer kan pembaca juga gitu kan. Jangan sampai nanti ketika ini maksudnya apa gitu kan, maksudnya apa? Tabel itu gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita periksa adalah apakah hasil penelitian sudah disajikan, dibahas, dan dianalisis. Kadang-kadang sudah disajikan, namun tidak dibahas. Ya kan? Jangan biasanya kalau seyogyanya urutannya kalau di hasil dan pembahasan itu adalah atau diskusi itu adalah ketika dia penelitian itu menggunakan apa namanya menggunakan kuesioner, menggunakan responden, tentu setidaknya profil responden itu ada dulu gitu. Siapa yang respon itu minimal laki-laki, hanya ada berapa perempuan, itu problem responden namanya, itu yang harus ditampilkan dulu gitu kan. Apakah itu jenis pekerjaan terserah lah, tapi intinya problem responden itu ada. Kemudian kalau perlu sebutkan saja, jangan sampai nanti di metode itu tertulis apa namanya di metode tertulis eh, respondennya ada 100 gitu. Misalnya contoh responden 100. Tahu-tahu di hasil dan pembahasan itu tinggal 97 gitu. Loh, ini di atas mungkin benar penelitiannya seperti itu. Contoh yang sering terjadi itu adalah dia menuliskan 100 di respondennya, namun ketika dibagi 100, yang 3 lagi tidak mengembalikan, berarti kan yang terkumpul 97. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Namun yang seperti itu harus ditulis oleh autor supaya tidak jadi komentar oleh reviewer. Reviewer itu harus agak teliti di situ. Penulis mengeksplorasi kebaruan. Nah, artinya jadi salah satu yang harus dikomentari juga ada nggak sebenarnya kan
perbedaan atau celah itu harus dieksplor supaya apa? Itu nampak seolah-olah semacam kayak oh betul ya penelitian ini ada celah, dia mengisi celah yang kosong di dalam apa namanya di dalam penelitian sebelumnya gitu. Baru kemudian terdapat perbandingan hasil penelitian diperoleh dengan hasil penelitian yang dirujuk. Penelitian ini yang paling gampang kalau kalau social science itu kan eh, saya melakukan penelitian misalkan saya mau memprediksi potensi kebangkrutan di perusahaan X gitu kan menggunakan metode tertentu gitu. Sudah metode tertentu. Eh, tahun tertentu juga. Dah, hasil penelitian saya keluar. Kemudian ternyata tanpa pengetahuan saya ada juga yang meneliti gitu kan, yang meneliti di tempat yang berbeda, namun perusahaannya sama, sejenis gitu ya, sejenis. Sorry, ternyata hasilnya berbeda gitu dengan yang punya saya gitu kan. Artinya kan, oh di sini potensi bangkrut yang punya saya, yang di tempat lain tidak berpotensi bangkrut gitu kan. Nah artinya kan itu semacam kayak mengisi kekosongan. Apa namanya? Ada perbedaan di situ yang harus kita eksplor ya supaya itu terlihat perbandingannya. Nah, di sini seluruh tabel dan gambar tidak ini beberapa ada yang harus berwarna, ada yang tidak. Apa namanya? Di beberapa jurnal itu tidak mengharuskan berwarna, ya kan? Tapi ada yang secara spesifik tabel dan gambar tidak boleh diberikan warna, hanya hitam putih saja, ada yang seperti itu, ya kan? Kemudian tabel dan gambar sudah memiliki judul, ya kan? Nah, ini dia. Kalau sudah biasanya tabel itu tabel satu judulnya apa? Tabel satu schedule penelitian, tabel satu jadwal penelitian, tabel satu adalah eh, apa namanya ya? Gambar satu misalkan potensi kawasan yang akan dilihat misalkan seperti itu. Nah, ingat ketika kita sudah menampilkan tabel tabel berapa ke judulnya apa, nanti ketika kita menganalisis silahkan analisis tabel itu yang merujuk kepada nomor gitu. Misalkan contoh begini, dari tabel satu di atas, dari tabel merujuk tabel 2 di atas, berdasarkan tabel 3 di atas seperti itu ya. Tolong dirujuk nomornya itu. Jangan berdasarkan tabel di atas saja. Tabel di atas banyak, tabel ada 10, tabel yang mana gitu. Jadi dirujuk nomornya supaya orang paham. Baru kemudian dan diberi nomor berurutan, jangan tidak itu biasanya kita temukan itu ya mungkin beberapa artikel itu mungkin diangkat dari hasil penelitian apakah itu disertasi atau tesis atau skripsi silahkan saja itu tidak tutup kemungkinan. Namun itu yang menjadi perhatian adalah kalau dia tabel 41 ya, kalau udah tabel 41 itu berarti udah lupa dia tuh menggantinya seharusnya kan tidak seperti itu ya. Baru kemudian kesimpulan. Nah, ini dia. Yang bagian yang sudah agak terakhir-terakhir ini, bagian mana yang harus diulas yang 6 itu kesimpulan. Menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian, ya kan? Tidak terdapat pengaruh misalkan. Hasil contoh-contoh redaksinya ya, tidak terdapat pengaruh. Nah, ingat ketika kita menuliskan tidak sudah menuliskan hasil penelitian itu apa, kemudian secara jelas ya, secara ya tidak terlalu panjang-panjang hasil penelitian. Kalau misalkan ada temuan lain di luar apa yang harus kita sebutkan, silahkan saja di situ. Tapi intinya adalah supaya tidak kemana-mana, apa yang kita tuliskan adalah apa yang kita tanya, apa yang menjadi tujuan penelitian. Makanya tadi tujuan penelitian di bagian awal tadi perlu dituliskan. Yang pertama kesimpulan. Yang kedua adalah eh, kesimpulan itu ada nggak ditulis di sini? Kesimpulan itu dituliskan dalam bentuk narasi, jangan 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 berpoin-poin gitu ya, jangan berpoin-poin. Eh, Begitu juga ketika nanti ada biasanya itu artikel yang kita temukan eh, nanti coba ini saya kasih contoh misalkan seperti ini ya.
Ada artikel tuh yang dia tulis di keterangannya menggunakan rumus gitu kan. Nah, baru ditulis keterangan gitu. Jadi berpoin-poin gitu kan. Itu seharusnya itu dijadikan narasi saja, disambung saja tulisannya supaya padat dia. Jangan, coba saya lihat di sini ada nggak ya? Contoh misalkan. Hmm, Contoh misalkannya. Nah, ini tidak ada keterangannya, tidak masalah. Nah, ini dia. Ini seharusnya kan dikasih dikasih apa ya? Dikasih yang seperti ini dihindari ya. Ini dihindari, dibuat narasi saja, ya kan? Maksudnya SQRTAD itu apa? Variable audit delay gitu kan? Ya sudah nggak masalah. Koma saja di sini, koma baru seperti ini, disambung gitu kan supaya nampak padat. Jangan buat keterangan seperti itu. Buat narasikan saja itu ya. Eh, Oke, baik saya lanjutkan. Nah, baru selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Di dalam kesimpulan tuh selain kita menuliskan kesimpulan, tuliskan juga keterbatasan penelitian. Keterbatasan itu apa? Contoh eh, yang harus dikomentari itu ada atau tidak gitu di dalam kesimpulan itu. Oh ini kok tidak ada menyeritakan keterbatasan. Setiap penelitian itu pasti ada batasan atau keterbatasannya. Contoh misalkan, oh penelitian ini mengalami kesulitan dalam penyebaran kuesioner langsung gitu kan. Itu biasanya apa namanya salah satu bentuk bentuk keterbatasan. Karena apa sebagian besar responden sedang di luar kota. Itu bisa jadi. Jadi yang kedua, contoh berikutnya, responden penelitian hanya terbatas pada karyawan bagian tertentu saja, seharusnya kan seluruh karyawan. Terdapat kendala dalam penyebaran kuesioner berbentuk Google Form. Kenapa? Karena peneliti tidak bisa mengendalikan kapan waktu responden mengisi gitu kan. Itu yang jadi masalah. Ketika dibatasi, ya kan? Ketika dibatasi. Sementara kita butuh jumlah tertentu gitu kan. Sehingga pengumpulan data akan tertunda. Yang ketiga, yang keempat apa? Variabel yang diamati masih terbatas pada beberapa variabel saja, sementara masih banyak variabel yang bisa diamati. Gitu. Ini adalah 4 contoh apa namanya keterbatasan penelitian. Nah, ini yang saya katakan implikasi ataupun apa namanya rekomendasi kita di masa yang akan datang. Penelitian ini penelitian berikutnya sebaiknya mengamati praktek misalkan. Ini contoh ini sudah masuk ke materi ya, materi scope ataupun materi artikel. Kemudian yang kedua memberikan penjelasan kepada objek penelitian tentang tujuan penelitian dan pengumpulan data itu. Pengumpulan data. Kemudian yang ketiga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja karyawan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini contoh kesimpulan Bapak Ibu yang mungkin redaksinya hasil penelitian menunjukkan bahwa bla 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 bla, baru keterbatasan bisa satu paragraf gitu kan, bisa satu paragraf dituliskan, bisa juga nanti hasil penelitiannya satu paragraf, keterbatasan penelitian satu paragraf, kemudian implikasi atau rekomendasi satu paragraf, boleh seperti itu ya. Daftar pustaka nih, daftar pustaka, nah ini dia, ini menjadi penting. Ini saya masih 10 ya, kalau di beberapa jurnal sekarang sudah, kalau Sinta sudah di atas 15 dia. Bahkan udah ada spesifik dia menuliskan minimal minimal referensi itu adalah 20 atau 17 dan mutakhir. Mutakhir itu nanti ada ukurannya, misalkan 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, atau 7 tahun ke belakang. Itu secara spesifik ditulis dalam template itu. Kemudian cara penulisan pakai IPA, kemudian, nah ini dia, metadata daftar pustaka di Mendeley tidak lengkap. Nah ini tadi jadi pembahasan juga ya. Hati-hati apa namanya ini kok
ND dia gitu, ada kutipan ND, buka kurung ND gitu. Berarti kan tidak ada nama, tidak ada tahun gitu kan di metadata Mandele. Itu dikomentari saja Bapak Ibu ketika melihat kutipan yang ND itu. Itu biasanya di metadata Mandele-nya tidak ada nama, tidak ada tahun itu. Berarti metadatanya harus diperbaiki oleh autor gitu. Nah, ada yang secara spesifik seperti ini, metadata daftar pustaka di Mandele sudah konsisten menggunakan huruf besar kecil gitu. Terkadang kan kalau kita mau cepat mengambil daftar pustaka itu kita copy saja apa namanya? Kita copy saja link yang tertaut apakah UI-nya gitu. Kita browse di Mandele itu biasanya secara otomatis masuk. Namun ketika judulnya huruf besar semua itu ada bagian harus kita komentari juga. Itu pun kalau misalkan di jurnal itu secara spesifik menyebutkan bahwasanya itu harus dituliskan dengan menggunakan huruf besar kecil gitu. Nah, ini adalah contoh ketika kita memberikan apa namanya memberikan komentar gitu, memberikan komentar seperti ini. Saya katakan biasanya autor itu lebih senang dia membaca komentar seperti ini. Namun ingat ketika disimpan, perhatikan ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu reviewer, pastikan atribut ataupun nama kita itu tidak lengket di situ. Kalau tidak, apa namanya harus kita modifikasi dulu filenya supaya nama kita tidak muncul di sini. Jangan Pak Ahmad rupanya yang ngomentari, di reject pula sama editor, dah gak enakan jadinya kita sama autor tuh karena itu dia gara-gara seperti itu gitu kan. Sebenarnya tidak ada intervensi juga ketika kita menjadi reviewer itu, tidak ada yang harus diperhatikan. Saya rasa demikian Pak Sarijal, kalau ada yang perlu didiskusikan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat yang sudah memaparkan materinya. Mungkin dari para peserta, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, Bapak Rahmat Hidayat. Silakan Bapak Ibu. Nah, nampaknya udah paham semua ini Pak Rahmat. Ya, nggak masalah. Berarti kan artinya tadi kan saya bukan mengajari, saya bilang hanya berbagi saja. Mana tahu ada bagian tertentu yang terlewatkan gitu kan. Itu sih. Oke. Ya, selamat siang Pak Dr. Rahmat Hidayat. Saya dengan Ibu Arlis mau menanyakan untuk pada waktu kita mereview tersebut itu banyak yang tahunnya itu adalah lama sekali seperti tahun 1990 ya kan ya. Itu semuanya dia mau pakai referensinya tahun-tahun yang lama ya kan ya. Apakah sebagai reviewer kita harus meminta mereka untuk 10 tahun ke belakang atau kita biarkan saja? Mohon pencerahannya, Prof. Baik, terima kasih Bu Arlis tadi ya, Bu Arlis. Perlu saya tegaskan dulu supaya nanti tidak salah paham orang. Saya belum profesor, belum doktor juga gitu kan. Nah, itu supaya tidak salah paham. Karena itu beban juga nanti disebut-sebut itu saya ternyata belum gitu kan. Baik Bu Arlis. Ada beberapa jurnal yang saya memang tidak mereview di situ, tapi di beberapa jurnal itu referensi ketika semakin tua gitu kan, rujukannya ketika semakin umurnya semakin tua itu semakin sahih menurut versi mereka gitu biasa. Itu biasanya bidang agama itu yang seperti itu. Nah, kalau di sosial science khususnya di bidang ekonomi gitu kan, saya kebetulan kan bidang manajemen gitu kan. Nah, ini kan selalu mutakhir gitu. Kalau bidang manajemen bisa kita patron, bisa kita paksa, bisa kita sarankan kepada editor, tolong dong template-nya dibenerin atau direvisi bahwasanya itu 7 tahun ke bawah, 7 tahun aja gitu, 7 tahun ke belakang, atau apa namanya 5 tahun ke belakang. So artikel, kalau buku mungkin tidak, ya kan? Nah itu tergantung di ini, Bu, tergantung bagaimana jurnal itu membuat aturannya.
memang saran kita sebagai reviewer harus kita lihat juga. Buku itu tidak bisa kita paksa untuk terbit cepat. Ya, buku itu tidak bisa terbit cepat seperti cepatnya terbit artikel. Apalagi apa istilahnya kalau di artikel itu ada pas 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 review, pas rek gitu kan. Buku tidak ada pas publish gitu, nggak ada seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan ada template di jurnal ataupun aturan di jurnal itu yang memang semakin tua umur referensi itu semakin sahih, nah itu berarti kan kita tidak bisa mengomentari bagian itu gitu kan. Tapi kalau misalkan di bidang ilmu tertentu itu wajib gitu kan, bahkan sampai referensi harus 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, mau tidak mau harus kita komentari gitu kan, ya seperti itu. Demikian Bu Arlis. Oke, bagaimana Bu Arlis? Terima kasih Pak Dokter. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Atau ada yang mau didiskusikan dengan para narasumber kita hari ini? Ini ada, saya tidak tahu di menuliskan uji heteroskedastisitas katanya. Saya tidak tahu nih maksudnya apa. Ini yang saya di kolom chat ya, Bang Ijal. Oh iya, Saya ya, tidak Pak. tahu maksudnya apa, tapi mungkin bisa saya. Ini yang sering saya sebut tadi. Seharusnya ketika ada muncul uji heteroskedastis, ini kan uji asumsi klasik, ini hanya berlaku di uji regresi. Regresi berganda, regresi linear, sorry, bukan regresi linear. Ini hanya berlaku di sini. Nah, kalau misalkan dia menuliskan uji ini di bagian hasil pembahasan ataupun hasil diskusi, pembahasan dan apalah namanya di bagian artikel itu, maka ini kan harus ditulis di metodologi atau di metode bahwasanya saya menggunakan uji ini gitu kan untuk apa namanya melihat apa namanya data tertentu gitu ya, penyebaran tertentu. Nah, itu harus saya rasa kan tidak sampai satu baris juga menuliskan itu sehingga tidak memerlukan space khusus di apa namanya di metode itu. Ya, tuh. Terus ada lagi nggak ya? Habis Pak Rahmat. Nggak ada lagi. Enggak ada. Oke, mungkin ada pertanyaan, mungkin mau langsung. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya untuk link materi, sertifikat dan absensi bisa lihat di kolom chat komentar di situ. Yang selanjutnya kami dari sini dari Ada Research Center mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami hari ini yaitu Dr. Luki Nugroho, SEMM, MAK, MSc dari Universitas Mercu Buana, dan Bapak Rahmat Hidayat MSI itu dari kampus tim Sukmam. Mudah-mudahan ke depannya pelatihan-pelatihan yang lain bisa akan kami laksanakan, bisa kami buat ke depannya ya bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelum saya tutup di sini mungkin dari Direktur ada riset Bu Ayu ada yang mau disampaikan? Baik, untuk penutup ya, terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada hari ini ya, Bapak Dr. Luki dan Pak Dr. CDR Dr. Rahmat Hidayat ya, atas ilmu yang disampaikan pada hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak-Bapak narasumber ini ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kalau dipanggil lagi untuk berdiskusi, ya kami mohon bantuan juga ini ya. Oke, baik kepada Bapak Ibu juga terima kasih ya. Yang ingin bergabung ke reviewer nanti dipersilahkan ya Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan Pak Rizal. Oke, terima kasih kepada Bu Ayu, terima kasih juga kepada narasumber, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang telah bersedia mengikuti kegiatan workshop hari ini TIF Reviewer Artikel Ilmiah khususnya di bidang sosial dan sains.
Yang mudah-mudahan kedepannya kita akan buat lagi tips review artikel ilmiah di bidang-bidang bidang engineering dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, Jal. Aktifkan Foto kamera. bersama ya. Oke, baik, lupa saya. Bapak Ibu silakan dihidupkan kameranya semuanya biar bisa kita melaksanakan foto bersama. Oke. Ini Bapak yang ngambil Pak Mes ya. Boleh, boleh. Oke. Silakan. Di slide 1, 1, 2, 3. Di slide 2. Oke, udah siap, Jal. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Sertifikat sekalian. dan segalanya, ya, jangan sebutkan lagi. Yuk. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu link presensinya diisi ya. Oke, sekali lagi kami ingatkan link presentasinya Bu diisi untuk sertifikat 2 hari paling lama, bisa di-download di link yang sudah dibagikan di kolom chat. Harap disimpan linknya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Terima Pak Ibu, izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.